Pada kesempatan berbahagia ini kita angkat sebuah judul nasihat kita adalah agar hidup lebih bermakna. Judul ini kita angkat dengan sebuah tujuan agar kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita yang merupakan di antara nikmat terbesar. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, ada nikmat ukhuwah, dan nikmat kehidupan. Maka oleh karena itu, bagaimana kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, mari kita maksimalkan untuk memaknai makna daripada kehidupan itu sendiri. Yang pertama, marilah kita memaknai kehidupan itu, hidup adalah untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ini tujuan yang utama dalam perjalanan hidup kita. Sehingga ketika kita memahami bahwa tujuan hidup adalah untuk beribadah, maka kita akan berusaha sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, sampai kita bangun kembali dan tidur kembali. Setiap siangnya yang kita lewati, malamnya yang kita lalui, bahkan kita berangkat ke tempat kerja mencari nafkah, kemudian hasil dari pencaharian kita, kemudian kita bawa pulang kepada keluarga kita, kemudian kita hidup dalam rumah tangga kita, hidup kita bertetangga, kita sebagai atasan terhadap bawahan kita, bawahan terhadap atasannya, kita dalam berbisnis, atau kita bahkan sebagai seorang pemimpin bangsa sekalipun, dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi macam apapun, profesi apapun yang kita miliki, kita berusaha untuk mengarahkan itu semua sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama. Semoga bisa kita gunakan pada arah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hidup adalah merupakan ujian. Dalam perjalanan kehidupan kita ada ujian dalam diri kita. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa melalui dan melewati ujian yang dihadapi oleh dirinya sendiri. Menghadapi gejolak jiwa kita, menghadapi persoalan batin kita, menghadapi berbagai macam hal yang itu kita rasakan dalam diri kita. Maka bagaimana kita bisa menghadapi persoalan dalam diri kita. Kemudian persoalan dalam rumah tangga kita. Tidak mungkin kita berumah tangga nggak ada persoalan. Pasti ada persoalan. Antara suami dengan istri, antara istri dengan suami, atau orang tua dengan anak-anaknya. Nah, ini bagaimana kita harus siap dan kita harus sigap menghadapi persoalan rumah tangga kita. Atau kita seorang remaja, katakanlah kita dalam usia sekolah, ada persoalan dengan pelajaran kita, ada persoalan dengan guru kita, atau kita persoalan dengan teman-teman kita, atau kita sebagai seorang mahasiswa, mahasiswi, ada persoalan, ada beban-beban pelajaran, ada beban-beban mata kuliah kita, ada persoalan atau ada tantangan kita hadapi antara kita dengan dosen kita. Dan banyak sekali persoalan hidup kita. Mungkin kita nyewa rumah, mungkin kita menyewa tempat tinggal atau kos yang kita sewa, ya, atau orang tua kita kurang berpenghasilan, dan banyak sekali kita sebagai seorang siswa, seorang mahasiswa, persoalan-persoalan itu yang kita hadapi. Pastikan semua itu bisa kita lalui dengan baik dan benar, dengan penuh ketenangan jiwa dan raga kita, dengan penuh harap dan harapan kita agar Allah memberikan solusi dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jangan sampai kita mengambil jalan pintas. Karena dalam akhir-akhir ini kita dikejutkan bagaimana ada di antara saudara-saudara kita dengan persoalan yang sederhana, dengan masalah hidup yang sederhana yang mereka hadapi, sampai ada di antara mereka bunuh diri. Nah, ini perbuatan haram, perbuatan terkutuk, dan Allah dan Rasulnya sudah menyebutkan orang-orang yang bunuh diri seperti itu adalah tempat mereka adalah di dalam api neraka jahanam. Maka mari kita memaknai, mari kita mencoba menjalani kehidupan kita dengan penuh makna sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya.
Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kehidupan di akhirat lebih baik dibandingkan kehidupan dunia. Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih kekal abadi. Allah juga menyebutkan kullu man 'alaiha fan. Kehidupan dunia itu akan fana. Ketika seorang mukmin, seorang muslim, mereka memahami bahwa kehidupan akhirat lebih kekal dan abadi, maka dia akan berusaha beramal yang amal tersebut bermanfaat untuk kehidupan akhirat nantinya. Dia berusaha menjaga akidahnya, dia berusaha menjaga ibadahnya, dia berusaha menjaga muamalahnya dengan sesama manusia, tidak menzalimi saudaranya, tidak melakukan kemaksiatan kepada saudara-saudaranya, dan dia berusaha menjadi orang-orang yang terbaik, baik itu secara vertikal hubungannya kepada Allah maupun secara horizontal hubungannya kepada sesama manusia. Dia paham betul bahwa di akhirat nanti kita tidak lagi mencari amal. Di akhirat nanti tidak lagi kesempatan untuk berbuat, untuk bekerja. Di akhiratlah tempat kita memanen. Ya, di akhirat nanti tempat kita menuai apa yang kita tanam. Di mana kita menanamnya? Di dunia. Tanamkan amal-amal yang baik dalam perjalanan kehidupan dunia kita. Dan yang terakhir adalah Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan daripada kehidupan kita. Mencari ridha Allah adalah merupakan tujuan dan hakikat perjalanan kehidupan kita. Jadilah kita pribadi yang senantiasa bisa memaknai kehidupan ini dengan perjalanan kehidupan yang baik, dengan perjalanan dan amal kehidupan kita yang terbaik. Mudah-mudahan dengan kehidupan singkat yang Allah berikan kepada kita, umur yang singkat, kesempatan yang singkat yang Allah berikan, hidup cuma sekali, hiduplah dengan kehidupan yang berarti. Mudah-mudahan kita bahagia di dunia dan insya Allah bisa menggapai kebahagiaan di akhirat nantinya dengan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loks Maweng.